Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak bapak yang dirahmati Allah, kita kembali lagi dalam pelajaran bahasa Arab, yaitu bab 4 tentang maqsaf. Anak-anak bapak yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita membacakan suratul Fatihah terlebih dahulu dengan maksud dan tujuan, yaitu supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berguna fid dunya wal akhirah, dan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridhonya Allah, sekalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kalian oleh Allah dijauhkan dari segala macam mara bahaya, dari semua penyakit, dan Allah semoga melindungi kita dari hal-hal yang tidak diridhoinya. Wa ala dani wa kullatin salihah bisafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Coba anak-anak bapak buka buku kalian, yaitu halaman 162. Di halaman 162 ini kalian dapat membaca di situ, dibacaannya atau qiraahnya fil maqsaf. Kalau judulnya di situ kan di dalam kantin atau di kantin, ya. Sekarang bapak bacakan dan bapak terjemahkan, kemudian kalian nanti setelah mendengarkan, ditulis, ya, artinya satu persatu, ya. Tidak usah dikirim, yang penting kalian terjemahkan satu persatu. Kalau dikirim, insya Allah dapat tambahan nilai dari bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Fil maqsaf, di kantin. Ismi Sholih, namaku Sholih. Ana tilmid, aku adalah seorang murid. Fi faslil khamis, di kelas 5. Fi madrasati maqsafun kabirun, di sekolah ada kantin yang besar. Wajamilun, dan juga indah. Wanazifun, dan teratur. Yabi'ul bai', pedagang menjual. Makulat, makanan. Masyrubat, dan minuman-minuman. Mutanawwi'ah, yang bermacam-macam. Fil maqsafi, di kantin. Wa minal masyrubati, dan dari beberapa minuman. Ma'un barid, air dingin. Wa asir, dan juga jus. Walabanu, dan susu. Wasayun, dan juga teh. Wa qahwatun, dan kopi. Wa minal makulati, dan dari beberapa makanan. Khubzun, yaitu roti. Waruzun, dan nasi. Wa fawakihu, dan fruit atau minuman-minuman. Mutanawwi'atun, yang bermacam-macam. Minha, sebagian diantaranya, diantara dari fawakihu atau minuman. Jawafatun, kalau dibilang, yaitu ada minuman jusnya itu jus jambu biji, burtukol, dan juga burtukol, jeruk,
wa mauzun, dan pisang, wa tufahun, dan apel, ya. Azhabu ilal maqsaf, aku berangkat atau pergi ke kantin al-madrasiyah atau ila maqsafil madrasiyah, ila maqsafil madrasah, ke kantin sekolah, ma sodiki, bersama temanku Abdullahi, namanya Abdullah, fi waktu istirahati, di waktu istirahat. Al-maqsafu wara al-madrasati, kantin di belakang sekolah. Wajanibahu, dan di sampingnya masjidul madrasah, masjid madrasah. Wa amamahu, dan di depannya fusulun katsirun, kelas-kelas yang banyak. Wa hadiqatul madrasah, dan juga taman sekolah. Wa bijanibil maqsaf, dan di samping kantin al-akhirah, yang lain, maktabatun kabiratun, perpustakaan yang besar, wasi'atun, dan luas, fiha, di dalamnya, rufufun, beberapa rak, wa ala rafi kutubun jadidatun, dan di atas rak ada beberapa buku yang baru, kasiratun mutanawwi'atun, yang banyak lagi bermacam-macam. Minha, di antaranya, kutubul lughatil arabiyyah, buku-buku bahasa Arab, wa kutubud diniyah, dan buku-buku agama, wa tabi'ati, dan buku pengetahuan alam, wa ghairuha, dan lain-lain. Fil maqsafi, di kantin, bay'ani, ada dua pedagang. Ismuhuma, nama keduanya Salma wa Romlah, Salma dan Romlah. Hunaka, di sana, kasirun minat talamid, banyak dari murid-murid. Ana astaril asir, aku membeli jus, wal khubza, dan roti. Wasodiki, dan temanku, yastari, membeli al mauza wasaya, yakni pisang dan juga teh. Ya, itu enak-enak ya. Untuk pelajaran pada bab 4 dalam kiroahnya. Sekarang Bapak lanjutkan dulu. Nah, di situ ada latihan. Nah, yang kalian wajib kerjakan hanya latihan yang 5 ini saja, melanjutkan. Ya, tentunya kalau melanjutkan di sini gampang saja, tinggal kalian melihat dari bukunya. Contoh nomor 1. Al-maqsafu titik-titik madrasah. Cari di situ. Al-maqsafu titik-titik madrasah. Mana ya? Nah, gitu. Yang al-maqsafu titik-titik madrasah. Coba kita ke depan dulu. Al-maqsafu al-maqsafu titik-titik madrasah. Cari di situ al-maqsafu titik-titik madrasah. Dicari di situ. Nah, kalau di sini tidak ada, kita cari yang berikutnya. Nah, yang tadi nih, ya. Mana al-maqsafu titik-titik madrasah? Kan tadi ada kalau, nah, ternyata wara'ah, al-maqsafu wara'ah madrasah, wara'al madrasah. Jawabannya wara'ah. Nah, gitu. Jadi harus kalian baca dengan teliti di situ. Tuh, sudah Bapak jawabkan nomor 1 ya. Sekarang Bapak bacakan di sini percakapannya, al-hiwar, ya. Hiwar di sini Bapak bacakan dulu. Contoh, Hasan bilang, "Hayya bina nadhhabu ilal maqsaf ya Hasan, ya Husain." Dijawab, kemudian kalau artinya, mari kita berangkat ke kantin wahai Husain.
Katanya Hasan, dijawab oleh Husain. Ainal maqsaf, di mana kantin? Dijawab oleh Hasan, al maqsafu janibal maktabah. Kantin di samping perpustakaan. Dijawab lagi oleh Husain. Mada satastari ya Hasan? Apa yang akan kamu beli wahai Hasan? Dijawab oleh Hasan, uridu an astariyal asir. Aku mau membeli jus. Nah, itu asir itu kan jus. Kemudian dilanjut yang berikutnya, Husain bilang Husain, unzur ya Hasan, zalikal maqsaf. Lihat Hasan, itu kantinnya. Hasan bilang, "Na'am ya Husain, yaqulu Ahmad Ruzza." Ya, wahai Husain, Ahmad sedang makan nasi. Nah, kemudian dijawab oleh Husain lagi, yasrabu Umarul gahwah wa yasrabu Zaidun al-laban. Umar minum kopi dan Zaid minum susu. Nah, Hasan bilang lagi, wa madza satastari ya Hasan? Ya Husain, apa yang akan kamu beli wahai Husain? Dijawab oleh Husain, uridu an akula hubza wa asraba saya. Katanya Husain, aku mau makan roti dan minum teh. Nah, gitu nah ya. Itu percakapannya. Bisa kalian nanti praktekkan di rumah bersama kakak atau adik ataupun orang tua kalian bercakap-cakap seperti yang di hewannya tersebut sebagai latihan ya. Oke. Kalau grammarnya atau tata bahasanya di situ fi'il mudhari, fa'il atau dhamir maf'ul bihi ya. Ya fi'il itu kata kerja. Kalau di situ fi'il mudhari itu merupakan predikat, fa'ilnya itu subjeknya, maf'ul bihi itu objek. Nah, itu kalau di dalam bahasa Indonesia ya. Subjek, predikat, objek. Tetapi kalau di bahasa Arab predikatnya dulu baru subjeknya baru objeknya ya. Fi'il itu predikat, fa'il itu subjeknya, kalau maf'ul bihi itu merupakan objeknya. Nah, itu kata-kata kerja. Nah, fi'il mudhari itu fi'il yang akan atau sedang berlangsung ya. Kata ganti itu namanya dhamir. Fa'il itu subjek. Nah, itu sudah ada itu. Maf'ul bihi itu objeknya. Pola kalimatnya biasanya tersusun sebagai berikut: fi'il mudhari, fa'il atau dhamir, maf'ul bihi. Contohnya, yasrabu Husain as-saya. Kalau kita artikan subjeknya dulu, Husain minum teh. Ta'kulu Fatimatu al-khubza. Fatimah makan roti. Nah, gitu. Itu kan yang nyata apa orangnya. Kata ganti tidak pakai kata ganti yang langsung. Tapi kalau yang memakai kata ganti, yasrobu huwa domirnya. Dia minum. Tasrobu bisa anta, bisa anti. Nah, bisa anta, kemudian bisa juga hiya. Ya. Kamu laki-laki atau dia perempuan. Lafalnya tasrobu pakai ta, ya. Tasrobina untuk perempuan. Ya, anti domirnya kamu perempuan minum. Asrobu aku minum. Nasrobu kami minum. Ya, itu mufradatnya tadi yang sudah Bapak bacakan, susu, teh, air dingin. Nah, semuanya ada di situ ya. Tuh. Kewajiban kalian untuk di situ hanya mengerjakan dari halaman tadi yang Bapak katakan tadi. Itu aja tugas kalian ya. Oke. Yaitu halaman latihan. Oke.
Halaman latihan yang nomor halamannya itu halaman 163. Latihan 1 itu aja tugas kalian. Dan juga menulis terjemahnya dari bacaan supaya bisa mengartikan atau menjawab dari semua pelajaran atau bacaan yang ada ini ya. Ini materinya. Demikian dari Bapak. Bapak minta maaf kurang lebihnya. Wallahu muwaffiq ila muthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.